Pemilihan Presiden RI 5 tahunan akan kembali digelar tidak sampai 3 tahun lagi. Semua partai politik baik parlemen maupun non-parlemen akan menjadikan pemilihan presiden sebagai target utama jangka panjang. Makanya tidak heran jika Giring Niji jauh-jauh hari sudah berusaha menaklukkan Ariel sebagai Presiden BEN dengan mencalonkan dirinya sebagai Presiden BEN Indonesia. Karena Ariel sudah menang 2 kali periode. Target jangka pendeknya tentunya keikutsertaan dalam pemilihan Gubernur DKI yang akan dilakukan kurang lebih 1 tahun lagi. Tidak kita pungkiri bahwa pemilihan Gubernur DKI adalah pemilihan presiden skema kecil, katakanlah seperti sparring partner. Sedangkan pemilihan umum Presiden RI adalah pertempuran sebenarnya uji kualitas dan mesin politik masing-masing partai. Apakah kaderisasi mereka berhasil atau tidak? Nama-nama calon presiden pun ramai beberapa kali dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survei. Dan nama yang keluar sejauh ini 4 besar masih dikuasai Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Nama-nama mereka bergantian menempati urutan pertama tingkat elektabilitas dan popularitas di masyarakat. Jika berbicara SBY, tidak ada satupun anak kesayangannya atau kader dari partainya yang menempati 5 besar survei. Maka mau tidak mau dia akan mengerahkan segala apa yang dia punya agar dia tetap bertahan di kancah politik nasional agar tidak jadi gelandangan politik. Pilihan paling realistis adalah bagaimana caranya AHY tetap memegang kursi kendali. Karena Ibas yang digadang-gadang mampu memegang kemudi nyatanya tidak memiliki kapabilitas melakukan itu. Sedangkan SBY sendiri semakin tua digerus zaman, juga digerus bayang-bayang kasus-kasus lama yang terus menggerogoti kemampuannya di tikungan terakhir. Apalagi setelah sang inspirator terbesar dalam menciptakan lagu-lagunya sudah dipanggil Allah. Saran keras bagi SBY dan Demokrat apabila masih ingin menikmati bancaan politik nasional. Jangan sekali-kali berani-berani mencalonkan AHY ataupun Ibas dalam pemilihan Gubernur DKI apalagi pemilihan Presiden tahun 2024. Ibas meskipun terjun lebih lama ke dalam dunia politik nyatanya tak seganteng AHY, makanya tidak digandrungi ibu-ibu. Padahal ibu-ibu adalah pangsa pasar politik paling menggiurkan milik SBY. Nyatanya Ibas tidak ditunjuk SBY sebagai cagup DKI, Kogasma ataupun memilih Ibas secara aklamasi sebagai Ketua Umum Demokrat. Tentunya SBY penuh pertimbangan. Selain karena Ibas tidak memiliki popularitas, seorang SBY tentunya mempertimbangkan dampak cuitan Anas dan kawan-kawan pengurus inti Demokrat yang hampir semuanya masuk jeruji terkecuali Ibas. Namun di lain sisi AHY juga terbukti gagal. Kegagalan pertama AHY adalah saat pemilihan Gubernur DKI. Kegagalan kedua AHY adalah tidak memiliki kemampuan manajemen organisasi yang mumpuni. Makanya terjadi pergolakan yang signifikan di tubuh Demokrat terlepas dari banyak faktor, kemungkinan besar faktor utama karena ketidakmampuan AHY menjalankan roda organisasi. SBY harus menggunakan strategi lama, yakni menikung dalam tikungan terakhir demi ambisi kekuasaan. SBY adalah pakar dalam hal-hal seperti ini. Menikung Megawati tahun 2003. Menikung Jusuf Kalla pada tahun 2009 hingga yang terakhir adalah memenangkan Hovifah dan Emil Dardak meski bukan tingkat nasional. Tetapi tidak bisa dibantah bahwa strategi tikungan SBY masih amat mematikan seperti Valentino Rossi. Meskipun sudah tua dan tidak naik podium, tetapi urusan tikungan masih jadi yang terbaik.
Saran saya SBY mencalonkan Prabowo dan mencari pendukung sebagai pemecah poros PDI Perjuangan. Megawati. Meskipun 2 kali pemilihan umum mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden semata-mata bukan karena faktor cinta Indonesia, kita tidak bisa membantah itu. Saya berani taruhan. Faktor karena PDIP dikadali Demokrat tahun 2009 dan faktor karena Puan Maharani belum siap menjadi satu dari beberapa latar belakang Megawati mencalonkan Jokowi. Saya yakin kini Megawati mulai menghitung peluang demi peluang untuk menjadikan Puan Maharani sebagai garda terdepan PDIP dan RI tentunya. Namun Megawati juga realistis dan menghitung peluang Puan. Karena Puan dirasa tidak memiliki tingkat pengalaman dalam pemilihan umum kepada daerah atau kepada negara selayaknya Prabowo, Anies dan Ganjar. Kemenangan Puan meraih suara tertinggi pemilihan legislatif bukan semata-mata 100% figur seorang Puan, namun juga pemetaan daerah yang tepat karena Puan berada di dapil kandangnya Banteng. Maka Megawati bisa jadi akan kendur menjadikan Puan sebagai calon presiden. Pilihan paling realistis adalah menjadikan Puan sebagai wapres. Jika sebagai cawapres, maka peluang yang akan digaet adalah Ganjar ataupun Prabowo. Jika Prabowo dijadikan capres, maka PDIP dan Gerindra akan kembali mesra. Tetapi menjadi bahaya jika Ganjar dicolong partai lain diduetkan dengan Anies ataupun dengan AHY. Semua hitung-hitungan matematis politiknya masih amat cair. Saran saya, mumpung gelanggang belum dibuka, sebaiknya SBY segera memikirkan langkah ke depan untuk segera menggaet Prabowo dalam pemilihan umum presiden tahun 2024. Untuk pemilihan gubernur tahun 2022 SBY bisa mengambil langkah remis, tidak terlalu menusuk ke dalam namun menggunakan strategi bertahan agar tidak terlalu kalah langkah demi tahun politik 2024. Karena jika terlalu menusuk bisa jadi akan semakin ambles sebagaimana terjadi antara kurun waktu 2017 sampai sekarang. Namun saat menggaet Prabowo sebaiknya SBY jangan main-main dengan Prabowo lagi, takutnya nanti dipukuli lagi seperti kisah cinta masa lalu yang tiada pernah usai. Dengan dipilihnya Prabowo maka setidaknya SBY sudah membuat Megawati pusing karena harus mengambil langkah tastis antara memilih Ganjar ataupun Puan yang kalah pamor. Belum lagi kuda hitam anak-anak Jokowi yang begitu mahir dalam berjalan jika SBY sudah bisa menggaet Prabowo. Bisa digandengkan dengan Anies jika tujuannya adalah yang penting Demokrat selamat, gak mampus-mampus amat. Tetapi bisa juga digaetkan dengan AHY jika tujuannya menyelamatkan Trah Yudhoyono. Hal itu dikarenakan Anies peluangnya kecil akan diambil PDIP sehingga akan memilih bungkam atau paling bentar jadi tim sukses, dan rasa-rasanya berat bagi Anies untuk jadi tim sukses PDIP kedua kalinya. Mungkin bisa jadi tim sukses kubu seberang PDIP. Namun kelemahannya jika menduetkan Prabowo AHY adalah upgrade mesin politiknya harus 3-4 kali lipat dari sebelumnya. Branding harus dilakukan sedemikian kuat karena AHY tidak memiliki sumber kekuasaan apapun. Satu-satunya sumber kekuasaan yang dia miliki adalah karir militer, tetapi di mata masyarakat sudah menjadi dogma konotatif. Dan tentunya Megawati akan menjadikan isu HAM untuk menyerang Prabowo kembali. AHY tidak memiliki sumber kekuasaan cemerlang dalam dunia bisnis maupun dunia politik. Jadi mesin politiknya harus benar-benar digenjot sampai titik terakhir. Menarik untuk disimak.
Berita selanjutnya insya Allah membahas langkah-langkah strategis yang harus diambil Mega dan langkah-langkah strategis yang harus diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi Pilpres 2024. Terima kasih.